Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jakli Abdurrahman dari kelas akuntansi B. Perkenalkan, nama saya Alfi Amantowi. Di sini saya merupakan bagian dari kelompok 1 tugas pendidikan Pancasila dan saya berasal dari kelas akuntansi B. Terima kasih. Itu bukan nama saya sekali, nama saya Muhammad Abacha di Palestina. Bisa dibagi bukan? Oke, cukup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niko Chandra. Panggil saya Niko dari kelas akuntansi B. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Aridi dari kelas akuntansi B, kelompok 1 pendidikan Pancasila. Inilah kelompok kami, kelompok 1 pendidikan Pancasila. Salam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakli Abdurrahman dari kelas akuntansi B kelompok 1 yang akan membawakan materi dari pendidikan Pancasila, yaitu tentang pengangguran. Dan saya sebagai pemapar yang pertama memaparkan pengertian dari pengangguran. Pengangguran atau dunia karya adalah istilah untuk seseorang yang tidak bekerja atau sedang mencari bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari pekerjaan, contohnya seperti ibu rumah tangga, anak sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya, yang karena sesuatu hal atau belum membutuhkan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengangguran dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengangguran terselubung atau disguised unemployment adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan yang tertentu. Yang kedua, setengah menganggur, under unemployment, adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Dan yang ketiga, pengangguran terbuka, open unemployment, adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niko Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran dapat terjadi karena beberapa sebab, di antaranya yang pertama, adanya hambatan atau ketidaklancaran bertemunya pencari kerja dan lowongan kerja. Jenis pengangguran ini biasanya terjadi karena hambatan teknis, misalnya waktu dan tempat. Sering terjadi pencari kerja tidak mendapat informasi yang lengkap tentang lowongan kerja. Lalu yang kedua, rendahnya tingkat keahlian. Keahlian dan produktivitas sangat erat. Orang yang memiliki keahlian akan memiliki produktivitas tinggi karena ia mampu memanfaatkan dirinya pada aktivitas ekonomi produktif. Lalu yang ketiga ada diskriminasi. Keempat ada besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Penyebab pengangguran di Indonesia yang utama adalah karena adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga membuat adanya persaingan yang ketat antara pencari kerja baru dengan yang sudah berpengalaman. Lalu yang kelima, budaya pilih-pilih pekerjaan. Pada dasarnya, setiap orang ingin bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan. Dan lagi, ditambah dengan sifat gengsi, maka tak heran kebanyakan yang ditemukan di Indonesia bukan pengangguran terselubung, melainkan pengangguran terbuka yang didominasi oleh kaum intelektual atau berpendidikan tinggi. Lalu yang keenam ada pemalas. Selain budaya memilih-milih pekerjaan,
Budaya negatif lain yang menjamur di Indonesia adalah budaya malas. Malas mencari pekerjaan, sehingga jalan keluar lain yang ditempuh dengan cara ini adalah dengan menyogok untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, adalah tidak mau ambil resiko. Perkenalkan, nama saya Alfian Ahmad Fauzi dari kelas akuntansi B. Adanya beberapa dampak pengangguran bagi Indonesia. Yang pertama, timbulnya kemiskinan. Dengan menganggur, seseorang tidak akan mendapatkan penghasilan. Dan seseorang dapat dikatakan miskin apabila memiliki penghasilan di bawah Rp7.500 per harinya. Itu berdasarkan standar Indonesia. Sedangkan menurut standar kemiskinan PBB, yaitu seseorang dapat dikatakan miskin apabila memiliki penghasilan di bawah $2, jika dirupiahkan sekitar Rp28.000. Lalu yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Hal ini dapat terjadi karena tidak digunakan dalam kerja ataupun produktivitas. Lalu yang ketiga, beragamnya tindak pidana. Hal ini dapat terjadi karena seorang pengangguran yang terdesak dapat melakukan tindakan pidana seperti mencuri, menjamret, merampok, bahkan yang lainnya untuk mendapatkan sesuap nasi. Lalu yang keempat, bertambahnya jumlah anak jalanan, pengamen, perdagangan anak dan sebagainya. Lalu yang kelima, penurunan pendapatan per kapita atau pendapatan negara atau penerimaan negara. Salah kata. Semakin besar jumlah pengangguran, maka semakin menurun pendapatan per kapita negara dan dari pajak penghasilannya. Begitu pendapatan menurun, semakin menurun pula kemampuan pemerintah melayani kebutuhan warganya. Dan yang terakhir, yang keenam, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Pengangguran mengakibatkan masyarakat harus menanggung sejumlah biaya sosial, antara lain ada kaitan erat antara peningkatan pengangguran dan kejahatan. Untuk selanjutnya yaitu solusi mengenai masalah pengangguran. Pengangguran dapat dihambat pertumbuhannya dengan melakukan beberapa tindakan, diantaranya memperluas dan membuka lapangan pekerjaan, kemudian menciptakan pengusaha-pengusaha baru, mengadakan bimbingan, penyuluhan, dan keterampilan tenaga kerja untuk menambah keterampilan, serta meningkatkan pendidikan. Berikutnya, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari sektor yang kelebihan tempat tenaga kerja ke sektor yang membutuhkan tenaga kerja. Kemudian, segera melakukan pembenahan, pembangunan, dan pengembangan kawasan-kawasan khususnya di daerah-daerah yang terpencil atau kekurangan tenaga kerja. Selanjutnya, dengan menghambat laju pertumbuhan penduduk, yaitu dengan meminimalisir angka untuk pernikahan muda. Yang terakhir, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidik dan kualitas lulusan yang berorientasi kepada kompetisi. Karena sebagian besar para penganggur adalah lulusan-lulusan perguruan tinggi yang belum siap menghadapi dunia kerja. Sebagaimana kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi, memakmurkan, serta mesejahterakan seluruh rakyat Indonesia sesuai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam hari ini, dengan adanya pengangguran, maka hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan tentang nilai-nilai Pancasila dan tujuan untuk dibuatnya Pancasila, terutama pada sila kelima. Dalam hal ini dengan konteks keadilan ekonomi tidak akan terwujud dengan baik jika pengangguran masih banyak merajalela di Indonesia. Pengangguran dapat memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia, individu maupun masyarakat sekitar.
Hal ini terjadi karena adanya pengangguran, pendapatan masyarakat akan mengurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan serta roda ekonomi yang melemah. Tentu saja hal itu sangat bertolak belakang dengan keadilan Pancasila yang sebagaimana disebutkan pada sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya bahwa Pancasila bertujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai dampak pengangguran Indonesia dari kelompok kami kelompok 1 dari kelas akuntansi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata yang terakhir.